Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Elisha Kusnul Septina, NIM P17211910003. Di sini saya sebagai mahasiswa tingkat 2A, Prodi Kebidanan Kediri Poltekkes Kemenkes Malang. Izinkan saya memaparkan sedikit materi tentang periodisasi perkembangan. Baik, saya akan mulai slide PPT yang saya buat. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian periodisasi perkembangan. Periodisasi perkembangan maksudnya adalah pembagian seluruh masa perkembangan seseorang ke dalam periode tertentu. Periodisasi perkembangan adalah suatu tahapan perkembangan dari masa pranatal sampai masa dewasa akhir. Macam-macam periodisasi perkembangan. Yang pertama, berdasarkan biologis. Yang kedua, berdasarkan didaktis, dan yang terakhir berdasarkan psikologis. Periodisasi biologis adalah pembagian masa perkembangan menjadi periode-periode tertentu berdasarkan gejala perubahan struktur fisik seseorang. Yang pertama menurut Aristoteles, ia membagi periode perkembangan seseorang menjadi 3 periode, yaitu A. Untuk umur 0-7 tahun disebut fase anak kecil atau masa bermain. Fase ini diakhiri dengan pergantian gigi. Selanjutnya, untuk umur 7-14 tahun disebut fase anak sekolah atau masa belajar yang dimulai dari tumbuhnya gigi baru dan diakhiri ketika kelenjar kelamin mulai berfungsi. Selanjutnya, umur 14-21 tahun disebut fase remaja atau masa pubertas, yakni masa peralihan antara kanak-kanak dan masa dewasa. Periode ini dimulai sejak berfungsinya kelenjar kelamin sampai seorang anak memasuki usia dewasa. Pendapat Aristoteles ini dikategorikan kepada periodisasi yang berdasarkan biologis. Karena Aristoteles menunjukkan bahwa antara fase 1 dan fase 2 itu ditandai dengan adanya bergantian gigi, serta batas antara fase 2 dan fase 3 ditandai dengan mulai bekerjanya atau berfungsinya organ kelamin. Contoh, mulai aktif kelenjar kelamin. Selanjutnya, berdasarkan biologis yang kedua, menurut Dr. Maria Montessori, dia membagi dengan 4 fase. Yang pertama, usia 1-7 tahun, masa penerimaan dan pengaturan rangsangan dari dunia luar melalui alat indera. Yang kedua, usia 7-12 tahun, masa abstrak, di mana anak mulai memperhatikan masalah kesusilaan, mulai berfungsi perasaan etis yang bersumber dari kata hatinya. Ia mulai tahu akan kebutuhan orang lain. Selanjutnya fase yang ketiga menurut Dr. Maria, usia 12-18 tahun, masa penemuan diri serta kepuasan terhadap masalah-masalah sosial. Selanjutnya yang terakhir, usia 18-24 tahun, masa pendidikan di perguruan tinggi, masa untuk melatih anak atau kita sebagai mahasiswa akan realitas kepentingan dunia. Ia harus mampu berpikir secara jernih, jauh dari perbuatan tercela. Selanjutnya menurut orang Jawa, berdasarkan biologis, dengan menganut faham hasta irama, sementara kalangan orang Jawa berpendapat bahwa setiap 8 tahun sekali terjadi perubahan pada kehidupan seseorang, baik dalam aspek jasmani maupun kerohanian. Menurut paham ini, periodisasi perkembangan seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama, umur 0-8 tahun disebut masa bayi dan masa kanak-kanak. Yang kedua, masa umur 8 tahun sampai 16 tahun disebut masa kanak-kanak sampai masa pemuda. Selanjutnya, umur 16 sampai 24 tahun disebut masa pemuda sampai masa dewasa. Selanjutnya, menurut Sigmund Freud, dalam penentuan periodisasi perkembangan, Freud berpedoman pada cara reaksi bagian tubuh tertentu yang dihubungkan dengan dorongan seksual seseorang. Lebih jelasnya, periodisasi perkembangan menurut Freud adalah sebagai berikut. Yang pertama, umur 0-5 tahun disebut period infantile, periode kanak-kanak.
Periode ini dibagi lagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase oral, umur 0 sampai 1 tahun, anak mendapatkan kepuasan seksual melalui mulutnya, seperti menghisap jari. Yang kedua, fase anal, umur 1 sampai 3 tahun, anak mendapatkan kepuasan seksual dengan memainkan anusnya. Fase yang ketiga, umur 3 sampai 5 tahun, anak akan mendapatkan kepuasan seksual telah berkisar pada alat kelamin. Selanjutnya, umur 5 sampai 12 tahun disebut period laten, masa tenang karena dorongan seksual ditekan sedemikian rupa, sehingga tidak nampak mencolok. Yang ketiga, umur 12 sampai 18 tahun disebut periode pubertas. Saat dorongan-dorongan seksual mulai muncul kembali, bahkan tampak semakin menonjol daripada masa sebelumnya, saat seseorang secara sungguh-sungguh mulai tertarik pada jenis kelamin lain, sekaligus menandai kedewasaan seseorang. Umur 18 sampai 20 tahun disebut periode genital. Pada tahap akhir perkembangan psikoseksual, individu mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis, di mana dalam tahap-tahap awal fokus hanya pada kebutuhan individu, kepentingan kesejahteraan orang lain tumbuh selama tahap ini. Jika tahap lainnya telah selesai dengan sukses, individu sekarang harus imbang, hangat, dan peduli. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan. Jadi, dari uraian beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya periodisasi biologis itu berhubungan dengan perkembangan tahapan yang dilewati seorang anak sampai masa dewasa hingga masa meninggal. Selanjutnya, periodisasi perkembangan berdasarkan didaktis. Periode didaktis maksudnya adalah pembagian periode perkembangan atas dasar klasifikasi waktu, materi, dan cara pendidikan untuk anak-anak pada masa tertentu. Jelasnya, periodisasi didaktis disusun dalam kaitan dengan usaha pendidikan. Yang dimaksud dari tinjauan ini adalah dari segi keperluan materi, apa kiranya yang tepat diberikan kepada anak didik pada masa-masa tertentu, serta memikirkan tentang kemungkinan metode yang paling efektif untuk diterapkan di dalam mengajar atau mendidik anak pada masa tertentu tersebut. Periode yang pertama, menurut Johann Amos Comnenus, adalah usia 0 sampai 6 tahun, yaitu sekolah ibu. Masa anak mengembangkan organ tubuh dan panca indera di bawah asuhan ibu atau asuhan keluarga. Yang kedua, sekolah vermakula. Sekolah bahasa ibu. Usia 6 sampai 12 tahun, mengembangkan pikiran, ingatan, dan perasaannya di sekolah dengan menggunakan bahasa daerah atau kita sebut dengan bahasa ibu. Menurut Johann Amos, periode yang ketiga adalah sekolah Latina. Sekolah bahasa Latin. Usia 2 sampai 18 tahun, masa mengembangkan potensinya terutama daya intelektualnya dengan bahasa asing. Terakhir, menurut Johann, akademia atau akademik adalah media pendidikan yang tepat bagi anak usia 18 sampai 24 tahun. Selanjutnya, berdasarkan didaktis menurut Jean-Jacques Rousseau, dengan berpangkal dengan 3 prinsip perkembangan, aktivitas murid, dan individualisasi. Dalam konsep pendidikannya, Rousseau membagi masa perkembangan sebagai berikut. Umur 0 sampai 2 tahun disebut masa asuhan. Selanjutnya umur 2 sampai 12 tahun disebut masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera. Selanjutnya, umur 12 sampai 20 tahun disebut masa pembentukan watak dan pendidikan agama. Berdasarkan didaktis, menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan, jenjang pendidikan menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 Pasal 6 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan tingkat taman kanak-kanak. Yang kedua, pendidikan tingkat sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan tingkat sekolah menengah. Selanjutnya, pendidikan tingkat perguruan tinggi. Dilihat dari usia seseorang, maka pembagian tersebut menimbulkan rumusan periodisasi perkembangan sebagai berikut. Umur 0 sampai 6 tahun, masa taman kanak-kanak.
Umur 6-12 tahun, masa sekolah dasar. Umur 12-18 tahun, masa sekolah menengah, serta umur 18-24 tahun, masa perguruan tinggi. Dr. Maria Montessori juga membagikan hasil pendapatnya. Usia 1-7 tahun, masa penerimaan dan pengaturan rangsangan dari dunia luar melalui alat indera. Usia 7-12 tahun, masa abstrak, di mana anak sudah mulai memperhatikan masalah kesusilaan, mulai berfungsi perasaan etisnya bersumber dari kata hatinya. Ia mulai tahu akan kebutuhan orang lain. Usia 12-18 tahun, masa penemuan diri, serta kepuasan terhadap masalah-masalah sosial. Usia 18-24 tahun, masa pendidikan di perguruan tinggi. Masa untuk melatih anak atau kita sebagai mahasiswa akan realitas kepentingan dunia. Ia harus mampu berpikir secara jernih, jauh dari perbuatan tercela. Periodisasi perkembangan berdasarkan psikologis. Periodisasi psikologis maksudnya adalah pembagian masa perkembangan atas dasar keadaan dan ciri-ciri khas kejiwaan anak pada periode tertentu. Ada sejumlah ahli yang memprakarsai pembagian semacam ini. Antara lain, yang pertama, menurut Alois Koch. Dengan menitik beratkan terjadinya kegoncangan psikis pada diri seseorang, maka Koch menyusun periodisasi perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, umur 0-3 tahun disebut masa Trotz atau kegoncangan pertama atau masa kanak-kanak awal. Umur 3-13 tahun disebut masa Trotz kedua, yaitu masa keserasian anak untuk memasuki sekolah. Umur 13 sampai akhir remaja disebut masa Trotz ketiga atau masa kematangan seseorang. Menurut J. Havigers, berpangkal dari analisis perubahan psikis seseorang, menurut Havigers, periodisasi perkembangan dapat disusun seperti berikut. Yang pertama, umur 0-6 tahun adalah masa bayi dan masa anak kecil. Yang kedua, umur 6-12 tahun adalah masa kanak-kanak atau masa sekolah. Selanjutnya, umur 12-18 tahun adalah masa remaja. Umur 18-30 tahun adalah masa dewasa awal. Umur 30-50 tahun adalah masa setengah baya, masa dewasa lanjut. Selanjutnya umur 50 tahun ke atas adalah masa lanjut usia atau masa tua. Menurut Charlotte Burher, dalam buku psikologis The Pubertation, hasil karyanya membagi perkembangan anak menjadi 5 fase, yakni fase pertama umur 0-1 tahun, perkembangan sikap subjektif menurut objektif menuju ke objektif. Fase kedua, umur 1-4 tahun, makin meluasnya hubungan dengan benda-benda di sekitarnya atau mengenal dunia secara subjektif. Fase yang ketiga, umur 4-8 tahun, masa memasukkan diri dalam masyarakat secara objektif, adanya hubungan diri dengan lingkungan sosial, dan mulai menyadari akan kerja, tugas, serta prestasi. Selanjutnya pada fase keempat, umur 8-13 tahun, munculnya minat ke dunia objek sampai pada puncaknya, ia mulai memisahkan diri dari orang lain dan sekitarnya secara sadar. Fase terakhir, atau fase kelima, menurut umur 13-19 tahun, masa penemuan diri dan kematangan, yakni sintesa, sikap subjektif dan objektif. Terima kasih.